Om Swastiastu. Dewan juri yang kami hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita bisa ikut berpartisipasi dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno tahun 2020. Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Kami selaku wakil dari SMP Negeri 1 Marga membawakan pidato bertemakan gotong royong berskala besar untuk menangani COVID-19 berbasis kearifan lokal Bali. Dewan juri yang kami muliakan, seperti kita ketahui bersama saat ini, dunia berduka, dunia menangis, tak terkecuali negara Indonesia tercinta. Dihebohkan dengan merebaknya penyebaran virus corona yang berdampak luar biasa terhadap roda perekonomian masyarakat. Virus corona yang dikenal dengan SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Apakah kita diam 1000 bahasa? Bersedih? Ataukah kita marah menghadapi semua ini? Tentu tidak. Kita harus bangkit sekecil apapun sumbangsi kita terhadap pencegahan penyebaran virus corona ini. Tentu sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan dalam menangani virus ini. Tindakan awal yang harus dilakukan untuk menangkal atau mencegah terjangkitnya virus corona ini, yaitu 1. Cuci tangan. 2. Hindari sentuh wajah. 3. Etika bersin dan batuk. 4. Memakai masker. 5. Hindari interaksi langsung. 6. Hindari berbagi barang pribadi. 7. Social distancing. Dewan juri yang terhormat, peran serta kita semua tentu sangat dibutuhkan. Apresiasi kita terhadap penanggulangan penyebaran virus corona, seperti adanya tangan-tangan tim medis yang rela bekerja berjam-jam, bekerja melayani pasien sembari mengenakan alat pelindung diri. Mereka rela menahan haus, lapar, dan rasa gerah demi menyelamatkan nyawa. Sekarang ini, semua dipanikkan oleh adanya virus corona ini. Tidak saja pemerintah Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mematuhi aturan-aturan agar kita terhindar dari virus corona tersebut. Peran pemerintah yang begitu gencar melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar kesadarannya melakukan social distancing, physical distancing, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jangan lupa juga ada peran dari desa adat yang hanya bisa ditemukan di Bali. Jika tim medis sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona, maka desa adatlah sebagai benteng pertahanan terakhir perlawanan masyarakat Bali terhadap virus corona. Desa adat juga tak kalah serius dengan tim medis ketika berjibaku menangkal penyebaran virus corona masuk ke wilayah desa adat masing-masing. Selama ini, desa adat mendapat tugas tambahan menghalau penyebaran virus corona di desa. Tentunya membentengi Bali dari pandemi virus corona
merupakan pengalaman pertama sejarah berdirinya desa adat di Bali. Sebab selama ini desa adat selalu berkutat pada urusan berbau niskala. Namun, kini juga dilibatkan dalam urusan berbau skala. Urusan skala misalnya, setiap hari kita melihat para pecalang dengan busana khas berwarna tridatu, berjaga-jaga di pintu gerbang masuk desa. Selama ini, pecalang melaksanakan tugas dalam bidang keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam wewidangan desa adat. Namun, kini mereka berjibaku menghalau corona lengkap dibekali disinfektan untuk disemprotkan kepada pengendara yang melintas. Tentu pemandangan pelibatan pecalang ini hanya bisa ditemukan di Bali saja. Peran pecalang sebagai representasi dari desa adat juga tak bisa dianggap remeh. Mereka ngayah dengan penuh totalitas untuk membentengi desa adat dari virus. Sedangkan prajuru adat juga aktif datang ke rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan agar masyarakat menunda segala bentuk upacara yatnya atau upacara adat yang sifatnya terencana selama pandemi COVID-19. Kalau urusan niskala, jangan tanya lagi. Desa adat di Bali dihimbau untuk nunas ica bersama pemangku di Pura Kayangan 3 desa adat masing-masing. Dengan cara nyejar daksina sampai COVID-19 berakhir. Bahkan ada pemberitahuan lebih dan memohon kepada Ida Betara Sesunan sesuai dengan Dresta Desa Adat setempat agar wabah COVID-19 segera berakhir. Demi keharmonisan alam, krama dan budaya Bali. Inilah peran nyata dari desa adat di Bali. Jelas sudah, di balik kesuksesan Bali menangani corona, ada peran dari desa adat yang tak bisa dipandang sebelah mata. Desa adat memiliki kekuatan awig-awig yang dirumuskan melalui Pararem terbilang sukses menertibkan kramanya. Kini, desa adat tak hanya menjelma sebagai pilar penyangga kebudayaan Bali dan penyaring nilai dari budaya luar yang mengglobal, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terakhir masyarakat Bali dalam menangani pandemi COVID-19. Dewan juri yang kami muliakan, di samping peran pecalang, himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia agar tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif, dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Semoga bisa teratasi. Bersama kita pasti bisa. Om Santi 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 Om. Setiap saat, setiap waktu